Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Dia tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum Dia ataupun kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Dan kita sepakat bahwa untuk berubah menjadi lebih baik perlu adanya usaha selain doa dan tawakal. Dengan spirit mengubah kebiasaan tangan di bawah menjadi tangan di atas, inilah yang terus kita ingin gagas melalui acara Visi Zakat bersama saya Roni Waluya. Selama 30 menit ke depan kita akan berbicara dan diskusi mengenai berbagai segi kehidupan yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan bersama saya sudah ada nih Mas Ahmad Juwaini. Wah, tumben nih kita ya. Biasanya Mas Ahmad belakangan datangnya kan kalau peran utama tuh kan selalu datangnya belakangan. Ini kok duluan, tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita ngobrol soal nasibmu di tanganmu. Artinya ya nasib kita yang menentukan. Kalau kita lihat potret kehidupan di Indonesia, sebenarnya berapa persen sih dari 240 juta penduduk Indonesia sekarang ini yang berada di garis di bawah kurang sejahtera? Kalau data BPS sekitar 11% sekarang, 11% sampai 12%. Berarti hampir 26-27 juta ya? Betul. Lumayan juga banyak. Iya. Tapi ya dibanding dengan orang yang istilahnya hidup lebih baik, tentu sebenarnya itu kecil jauh, kan? Ya, jauh, karena ya. berarti 89% atau 88% orang berada di atas garis kemiskinan. Nah, terus kalau melihat dari angka tersebut, sebetulnya apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Dompet Duafa sudah bisa mengurangi kah? Atau paling tidak membantu kah? Iya. Kalau nomor satu membantu, kalau itu memang yang dilakukan. Bisa dikatakan mungkin 90-100%. Membantu sudah kita lakukan. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, barangkali kami merujuk saja kepada hasil penelitian terhadap bagaimana dampak zakat terhadap mengatasi kemiskinan yang termasuk di survei kami juga, itu sekitar 21% lah. Bahwa dari sekian mustahik yang kita bantu itu yang berubah jadi muzaki kira-kira 21%. Wah, luar biasa. Ya, yang lain-lain mungkin tetap bertahan atau tidak, sekurang-kurangnya dia naik tapi belum bisa melepas dari kemiskinannya. Oke. Kalau dilihat dari angka keberhasilan ini, sebetulnya program apa sih yang dilakukan? Kita ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tapi yang berdampak pada pemandirian biasanya dua, ekonomi sama pendidikan. Kalau kesehatan itu kan lebih pada bagaimana agar orang itu bisa hidup, tidak terganggu kehidupannya, atau mau berusaha bisa bekerja, sekolah tetap sekolah. Itu kalau tugasnya kesehatan. Tapi kalau agar dia bisa terentaskan dari kemiskinannya, memang biasanya basisnya pendidikan dan ekonomi. Gitu. Oke, kalau dari pendidikan, apa yang dilakukan? Pendidikan kita mulai dari pemberian beasiswa, menyekolahkan anak, membiayai sekolah, bagaimana agar mereka itu yang nganggur bisa punya pekerjaan, itu kita lakukan. Itu semua. Kan bukan secara langsung dampaknya dirasakan untuk merubah yang tadinya mereka perlu dibantu dan akhirnya bisa membantu. Banyak yang langsung juga. Oh gitu? Iya, misalnya kan kalau misalnya mereka dari menganggur kemudian kita latih misalnya, itu kan langsung begitu kita latih, kita kasih modal, dia langsung buka usaha dan mulai besok dia sudah punya penghasilan. Itu juga banyak yang seperti itu. Nah terus kalaupun misalnya tidak langsung seperti tadinya orang mahasiswa atau siswa yang tidak sekolah sama sekali tidak mampu sekolah, dominan sekolah, begitu lulus dengan ijazahnya dia sudah ngelamar kerja, diterima langsung bekerja juga. Itu juga lumayan gitu memandirikan. Artinya perhatian Dompet Duafa dari sisi pendidikan tadi ya, melihat bahwa bukan hanya pendidikan secara formal, mungkin juga pendidikan informal. Lebih kepada bagaimana meningkatkan keterampilan mereka. Iya, betul. Nah sekarang kalau dari sisi ekonomi, artinya ini kan hal yang penting. Orang kan lebih gini loh, dikasih 100 ya habis 100, dikasih 200 ya habis juga 200. Nah apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa agar istilahnya tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail? Iya, bahkan bukan hanya ikan dan kail, kami kadang-kadang harus menyediakan sungai. Wow, luar biasa. Jadi maksudnya kami juga akhirnya membantu. Jadi gini, bahwa orang-orang yang tadinya tidak punya pekerjaan sama sekali, itu kita kasih modal untuk usaha. Kemudian kita bimbing usahanya, sampai kita carikan kadang-kadang ekspertis di bidang usaha itu untuk melatih mereka, membimbing, mencarikan juga kadang-kadang sumber bahan baku, dan bahkan kadang membantu pasar gitu. Jadi itu yang saya maksud kadang-kadang sampai memberikan sungainya atau danaunya gitu ya. Jadi semuanya dikasih fasilitas ya? Ya sebenarnya konteksnya dalam konteks jaringan ya, dalam konteks jaringan. Jadi kita bantu karena kadang-kadang
mereka baru memulai, mereka memang tidak tahu kemana sih sebenarnya mereka nanya pada kita. Nyari tempat yang ahli peternak bebek itu di mana sih? Kita mau beternak bebek nih, ahlinya di mana? Karena dari kita kan baru bisa mengajari bahwa harus usaha, harus modalnya dikasih misalnya. Tapi teknik peternakan bebek kita juga tidak menguasai. Kita harus carikan pakar di bidang perbebekan misalnya gitu. Oke, ada nggak sih kesulitan? Ini kan dalam rangka Spirit mengubah paradigma ataupun cara berpikir yang tangan di bawah menjadi tangan di atas. Orang kan ada juga yang udah keenakan, enakan tangan di bawah. Di bawah, iya. Karena Dapet tangan di bawah kayaknya nggak perlu banyak tenaga ya gerakin ya. Kalau tangan atas kan kita harus menggunakan energi. Iya. Belum ngambil ke kantong, belum dompet buka gitu kan. Betul. Nah, jadi bagaimana merubah mindset mereka terutama? Ya biasanya kami setiap kali ada pertemuan dengan mereka, memang salah satu misi kami harus mengintrodusir ya perubahan mental itu etos kerja. Kita melatih mereka untuk membangunkan semangat etos kerja itu. Lalu kalau kita membangun dialog dengan mereka, sebenarnya kita menyisipkan selalu pesan-pesan seperti itu. Bahkan dalam beberapa kegiatan kami itu sampai mereka disumpah gitu, istilahnya dalam tanda petik, disumpah oleh kita dan harus dilakukan setiap pertemuan. Kadang ada pertemuannya yang 1 pekan sekali, bahwa mereka tuh akan berusaha tetap bekerja keras atau berusaha, itu tetap disumpah seperti itu. Repetition is mother of the skill. Betul, Jadi menguatkan dalam hati mereka. Terus. Okay. Betul. Nah sekarang dalam rangka menyisipkan juga nih pesan-pesan untuk pemirsa yang mungkin lagi nonton acara Visi Zakat ini. Apa saja sih yang artinya pemirsa bisa melakukan selain zakat, ke dompet duafa, apa saja dana-dana yang bisa disalurkan? Ya sebenarnya yang bisa dilakukan banyak. Misalnya kalau memang kita punya keahlian, berusaha dalam suatu bidang, boleh juga kita berinfak atau bersedekah dengan keahlian kita. Melalui kita juga bisa. Kalau memang di antara kita ada jadi yang volunteer gitu. Volunteer misalnya itu bisa juga. Jadi tidak harus dalam bentuk uang, itu juga bisa dilakukan. Kemudian kalau memang kita ingin menitipkan misalnya juga dalam bentuk dana, boleh juga dana dari kegiatan sosial di perusahaannya bisa. Tidak CSR harus, ya? Iya, tidak harus dalam bentuk zakat, infak, sedekah saja, tapi juga segala bentuk kegiatan sosial. Kemudian yang kedua, kalau memang juga akhirnya memiliki hubungan link bisnis gitu dengan mitra-mitra yang kita bina tersebut, tidak ada salahnya semacam dalam tanda petik pembinaan menjadi mitra pembina atau apapun juga bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Betul. Jadi selain boleh pemirsa di rumah datangi outlet-outlet dompet duafa yang saya pikir sudah semakin mudah didapatkan di hampir setiap ada keramaian ya. Iya betul. Di kampus-kampus ada, di perkantoran ada, di mall-mall banyak. Sebenarnya kalau yang di mall saya sangat setuju, karena mengingatkan artinya masa untuk belanja aja gitu kan ya. Betul. Sementara masih ada hak-hak orang lain yang untuk harus kita bantu dan kita salurkan. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan obrolan mengenai nasibmu di tanganmu ya, bukan di tangan siapa-siapa. Karena Tuhan juga sudah berfirman, ayo kita rubah nasib kita sendiri. Kita akan lanjutkan setelah kita lihat yang berikut ini. Meraih masa depan atau memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan merupakan sebuah tujuan dari setiap orang. Berbagai macam daya dan upaya dilakukan oleh setiap individu untuk menggapainya. Mulai menuntut ilmu di bangku pendidikan, bekerja keras siang dan malam. Itu semua dilakukan semata-mata untuk mendapatkan nasib yang lebih baik di esok hari. Namun, ada segelintir orang yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan pendidikan ataupun keahlian sebagai bekal diri. Padahal, mereka memiliki keinginan serta niat yang kuat untuk mendapatkan keahlian ataupun pendidikan sebagai bekal hidup. Orang-orang seperti mereka inilah yang patut kita bantu, karena mereka ingin merubah nasib hidup, tapi tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita miliki. Kita dapat membantu mereka melalui dana zakat yang akan disalurkan untuk mendidik dan mengajarkan supaya mereka memiliki keahlian diri untuk menentukan nasib mereka di hari yang akan datang.
Ya, sudah lihat tadi tayangannya, dan kalau beberapa episode yang lalu kita sempat menghadirkan anak jalanan, Betul. Ali Topan ya. Betul. Kita sekarang akan menghadirkan Ali Sopan, anak salaman. Pak Sopan mana Pak Sopannya? Pak Sopan, silakan Pak Sopan. Pak Sopan ini adalah salah satu penerima manfaat dari sumbangan dana masyarakat ya, Ya, zakat, betul, infak, sedekah ya. Assalamualaikum, apa kabar? Silakan Pak Sopan. Maaf ya kalau saya kurang sopan, karena yang punya sopan cuma Bapak doang. Pak Sopan, Ya. boleh diceritakan sedikit, sebetulnya dari kapan sudah menerima bantuan dari Dompet Duafa, ya? Ataupun setelah itu berapa lama akhirnya Bapak sekarang menerima manfaatnya, dan apa sekarang kegiatan Bapak? Ya, saya jadi Mustahik. saya wirausaha tadinya. Oh, tadinya wirausaha. Oh, kecil-kecilan. ya. Pedagang. Setelah saya diajak oleh teman saya, itu kan, jadi diajak pembinaan, dikasih modalan untuk penambah usaha. Kalau dari dialeknya kelihatan orang Batak Bapak ya? Bukan, orang Ambon. Ambon. Jakaya Koila. Ya. Ya benar. Nah, itu setelah saya diajak mengikuti binaan dari Dede, Dompet Duafa, yaitu selama 6 bulan saya kasih permodalan, itu tambah permodalan. Akhirnya Bisnisnya apa memang? saya wirausaha, yaitu pedagang martabak. Di mana nongkrongnya? Yaitu saya ada di Bogor, ada yaitu di jalan di Cimanggu, terus di Jatinegara itu ada 4 outlet. Wih, Gitu. luar biasa. Jadi, oke, cerita sedikit. Ya. Sebelum Anda dibantu, artinya permodalan dan pelatihan oleh Dompet Duafa, memang sudah sebanyak itu atletnya? Oh enggak, sebelum saya dibantu oleh Dompet Duafa, saya baru punya satu, Di? yaitu di Jatinegara. Oke. Itu kaki 5. Martabak apa namanya? Namanya dulu waktu saya belum dibina oleh Dompet Duafa, masih martabak biasa aja namanya. Nggak ada mereknya? Nggak ada merek. Wah, gitu. terus sekarang udah ada merek? Nah, sekarang alhamdulillah setelah dibimbing, dibina gitu kan, diajarin cara pemasaran, juga dibina tentang pengolahannya. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai yaitu nama, yaitu Martabak Amri. Martabak? Amri. Amri? Iya. Apa tuh? Itu nama dari anak saya yang pertama. Amri. Oh, mana martabak Amri yang nggak dibawa? Wah, kalau kesini itu tidak diharamkan untuk membawa bingkisan, ya. Kecuali kalau saya pejabat nggak boleh terima bingkisan. Boleh cuma gratifikasi. Makanan. Martabak, saya pengen nyobain sama martabak. Saya soalnya sangat menggemari makanan martabak itu, manis dan telur. Oh, itu luar biasa. Ya, saya pengen nyobain. Nah, terus sekarang sudah ada berapa gerai atau outlet? Sekarang saya di Jatinegara punya 4. 4. Iya, di Bogor punya 1. Bogor 1. Di Cibubur yaitu punya 1. Terus di Bekasi Jalan Narogong saya punya 1. 7. 7, Pak. Dalam waktu? Dalam waktu 3 tahun. Luar biasa. Berapa omsetnya sebulan sekarang? Ya, alhamdulillah sih 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10 juta. Kalau makanan saya tahu 100%. Berarti paling enggak 5 juta sebulan bersih buat istri sama anak-anak di rumah. Iya, ya? itu udah bayar karyawan. Iya kan? Wah, luar biasa. Boleh deh kapan-kapan saya beli franchise. Martabak Amri. Oke, kalau saya tanya, mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang mencari bagaimana caranya, pertama agar bisnisnya semakin meningkat, kedua mendapatkan permodalan. Caranya dulu gimana? Selain diajak, artinya susah nggak sih? Enggak sih, enggak susah. Ya kita diajak mau aja. Setelah saya ngikutin acara-acara pembinaan itu dari Dompet Duafa. Setiap minggu ada pertemuan untuk pertemuan kelompok, gitu kan. Di kelompok itu yang dikasih pinjaman, gitu. Tapi kalau kita dikasih bantuan, hanya bantuan begitu aja kan habis. Tapi ini dikasih permodalan untuk usaha, bagaimana supaya usahanya berjalan. Berapa waktu itu gitu. dikasih modal? Waktu itu saya dikasih modal 3,5 juta. 3,5 juta cukup Iya. untuk bikin satu outlet lebih Satu gede. outlet, iya. Oke, Mas Ahmad.
Melihat perkembangannya, ini sebenarnya bukan sekedar apa yang menjadi program Dompet Duafa. Artinya Mas Sopan sendiri yang menentukan nasibnya. Betul. Dia ingin seperti apa, tapi jalannya ada dari Dompet Duafa. Nah, ini gimana? Artinya kan tadi ini atas ajakan teman dan segala macam. Apa dari Dompet Duafa juga ada program yang langsung mencari? Ya ada juga kadang-kadang kita mengunjungi tempat-tempat yang kira-kira potensial ada di mana sasaran penerima manfaat kita. Biasanya kadang kita sampaikannya ke pengurus masjid di situ, kadang Pak RT di situ barangkali karena tidak semua langsung ketemu dengan si A si B-nya kan. Tapi kita tahu di situ tuh ada beberapa pedagang yang mungkin kita belum ketemu, tapi kita bisa titip pesan lah. Atau pernah langsung ke pasarnya mungkin survei gitu? Kadang juga ada juga yang kita datangi langsung. Ke lokasinya langsung memang kalau kita ajak dialog. Bahkan awal-awal kadang-kadang kalau kita datang tuh seperti kita pertama kali tidak mau memberitahu bahwa kita mau ngasih modal. Sebenarnya awalnya mungkin kita cuma berkenalan aja, ngobrol-ngobrol gitu. Seperti itu. Kayak uang kaget gitu ya di TV ya. Ada TV ya, dari TV ya gitu kan. Gimana Pak? Bapak anak berapa? Anak pertama. Bukan, anak berapa? Oh, saya punya anak 4. 4? Iya. Paling gede? Paling gede yaitu yang tadi saya katakan Amri itu kan jualan martabak juga. Jualan martabak juga. Yang kedua? Yang kedua karyawan yaitu di PT Kayaba. Ketiga? Yang ketiga masih baru sekolah? Satu SMA nih baru masuk kemarin. Yang kecil masuk SMP juga kemarin baru. Bapak ya, demen punya anak. Istrinya berapa? 1. Baru 1 Oke, Pak. baru 1. Oke, kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai nasibmu di tanganmu setelah kita lihat yang berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai nasibmu di tanganmu. Dan dari obrolan di awal sudah kelihatan bahwa ternyata tidak sedikit yang menerima manfaat dari sumbangan ataupun dana-dana yang dikumpulkan oleh Anda sendiri untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan. Seperti Pak Sopan ini tadi ya, dari dunia bisnisnya yang tadinya udah sekarat nggak? Bisnisnya? Ya, pasang surut ya. Pasang surut. Iya. Sekarang pasang terus. Pasang terus. Amin ya. Iya. Target ke depan, kalau sekarang udah 7 outlet. Ya, target ke depan lah perlu saya punya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10. Iya. 100 lah gitu. Boleh. Ya. Mimpi itu harus tinggi, Pak, ya. Nggak apa-apa. Nggak bayar selama gratis. Makanya mestinya bawa martabaknya ke sini. Kalau bawa martabak ke sini kan ada Amri martabak iklan gratis. Tuh. Paling nggak seluruh Indonesia beli franchise-nya. Nah, Mas Ahmad, kalau melihat ini kan potensi yang luar biasa. Dalam waktu 3 tahun berhasil mengembangkan bisnisnya. Setelah mereka berhasil mengembangkan bisnisnya, ada pembinaan selanjutnya atau dilepas begitu aja? Oh enggak, kan pada akhirnya mereka orang-orang seperti ini juga bisa menjadi semacam mentor juga buat usaha-usaha sejenis kan yang baru mulai atau yang masih belum berkembang. Jadi Bapak Sopan ini, orang seperti Pak Sopan ini kita juga undang juga kadang-kadang tempat lain, ketemu yang lain misalnya. Itu untuk ikut memotivasi, ikut mendorong gitu. Itu yang kita kembangkan. Nah, kalau dari Pak Sopan sendiri keperluannya misalnya sudah lebih tinggi dari itu, mungkin sudah mulai membicarakan bagaimana mendapatkan tepung yang lebih banyak, misalnya kan, dan itu diperlukan misalnya proses komunikasi yang lebih kepada pihak tertentu, kita juga bantu gitu. Artinya dari sisi produksinya, dari sisi promosinya, semuanya dibantu. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan pasti banyak yang menginginkan bisnisnya maju, tapi dengan modal ya terbatas. Kemana mereka harus mencari ataupun mencari informasinya atau cari bantuannya? Ya salah satunya ke Dompet Duafa. Apakah ke outlet yang ada di mall-mall tadi bisa? Kalau untuk seperti itu tidak ke outlet datangnya, tapi hubungi saja di 021 741 60 50. 741 60 50. Jangan lupa 021 741 60 50 bisa di kantor Dompet Duafa untuk kalau mau cari informasi tentang permohonan atau bantuan. Cari aja Mbak Tika ya.
angkat tadi ada Matika gitu kan. Bisa. Nah, sekarang Mas Ahmad, mumpung juga ditonton oleh mungkin banyak yang senasib dengan Mas Ahmad setahun yang lalu. Sopan. Mas Sopan. Gue jadi kebalik nih. Mas Sopan. Iya. Maksudnya abis Pak Ahmad ini kan sopan banget. Ngeles. Ya. Mas Sopan, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Sopan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang istilahnya punya nasib sama setahun yang lalu? Saya pengen mengajak rekan-rekan saya, khususnya yang masih kekurangan modal ya, untuk bergabung yaitu di Dompet Duhapa, termasuknya di koperasi ISM. Saya sendiri yang saya olah di Cipinang. Oh gitu. Jadi ada koperasinya Pak, gitu. Wah, jadi udah berkantor dong sekarang Koperasi Mas Sopan. simpan pinjam untuk permodalan pedagang kecil. Beda dengan BTM ya? Beda. Oh. Jadi kalau koperasi ini setelah mereka itu kita bina, mereka kita arahkan membentuk koperasi sesama pedagang-pedagang. Ada berapa jumlah anggotanya sekarang? Jumlah anggotanya ada 170. Dan semua pedagang? Pedagang semua. Di kawasan? Di kawasan daerah Jatinegara, Cipinang, Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, terus Bidara Cina. Jadi sekarang Mas Sopan udah nggak langsung jualan martabak? Iya, ada yang jualan Pak. Oh. Kan anaknya tadi jualan. Iya. Artinya sekarang udah ngurusin koperasi gitu? Iya, ngurusin koperasi juga ya. Luar biasa. Yang paling hebatnya Pak, kalau yang sudah masuk ke koperasi, jadi anggota koperasi ini, dia sudah layak, udah ada yang bagian penelitian makanannya Pak, itu udah layak dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan Saya sehat. bikinin Ini mereka sertifikat introduksi. halal Pak, Iya. gratis, bekerjasama dengan MUI. Iya. Oh, jadi Itu yang dibantu. hebatnya, iya. Bahkan mungkin juga yang tadinya nggak punya merek, Sekarang ya, jadi punya merek. jadi gitu, punya Pak. merek. Itu kan yang tadinya nggak punya dus logo sendiri, sekarang jadi punya. iya dong. sendiri Kalau gitu, dagang Pak. itu harus punya merek, Iya. biar dikenal orang. Iya, diajari branding sama kita. Nah, kan jangan martabak manis gitu kan, semuanya martabak manis. Iya. Yang Pak Sopan yang mana nih gitu kan? Amri. Oke. Nah, sekarang untuk membina terus artinya ke depannya. Iya. Apa yang dilakukan oleh Dede terutama ya berkaitan kita tahu masih banyak perlu perhatian terutama masyarakat-masyarakat yang kurang terperhatikan gitu. Ya. Ya sebenarnya yang sejenis dengan Pak Sopan ini meskipun tidak semuanya makanan, kami tuh jumlahnya di atas 1000 sebenarnya. Yang kita bina ini itu ribuan sebenarnya. Ini hanya satu sektor aja, di sektor makanan aja baru yang satu grup dengan Pak Sopan ini. Yang lain ada misalnya tentang grup usaha perikanan, usaha tani, usaha macam-macam, peternakan, macam-macam. Kita juga membina semua, kayak gitu-gitu. Jadi dan selalu ada orang-orang seperti Pak Sopan ini juga yang mengalami perubahan gitu dari kondisi yang tadinya ya pas-pasan atau kurang menjadi lebih baik gitu. Dan saya kira sekurang-kurangnya paling tidak 50% lah dari yang kita bina itu hasilnya ya sudah lebih baik seperti Pak Sopan ini. Gitu. Harapan Anda untuk Dompet Duafa ke depannya apa? Ada nggak? Usul kayak apa gitu? Harapan saya untuk Dompet Duafa terus maju membantu orang-orang yang membutuhkan gitu, untuk membutuhkan biar mereka itu sama-sama seperti saya untuk biar usahanya itu bertambah maju. Ada nggak yang Anda rasakan perlu ditingkatkan? Ya itu yang perlu ada juga yang harus saya tingkatkan gitu. Nggak dari Dompet Duafa? Dari usulan Dompet apa? Duafa. Ya, yaitu dari Dompet Duafa. Mumpung ada Pak Ahmad nih, ya, betul, nyampe langsung nih. Hah? Jangan takut. Ya bila perlu dikasih bantuan-bantuan lagi lah untuk permodalan untuk biar Lebih besar lagi. ya, Baik. gitu. Artinya dibantu terus kapan ngebantu orangnya. Tapi sekarang udah mulai bisa membantu yang lain dong? Iya, bantu yang lain. Yaitu Itu dari koperasi 100 dari 170 itu. Saya membantu itu dari teman-teman kami yang tadinya punya gerobak 1, sekarang ada yang punya 5, ada yang punya 7, ada yang punya 8, itu yang pedagang bakso, terus pedagang toprak, ada yang pedagang kue basah, ada yang dagang bubur gitu. Jadi beraneka macam-macam makanan. Kuliner gitu. semua ya? Kelompok usaha makanan memang yang ini grupnya. Terakhir yang ingin disampaikan oleh Mas Ahmad? Ya saya kira kami berharap bahwa pertama bagi masyarakat yang memang memerlukan boleh datang kepada kami, bertemu dengan kami untuk coba kita lihat dan kita bisa bantu. Kemudian yang kedua buat masyarakat juga
kalau memang ini sesuatu yang baik buat masyarakat, ya mari kita dukung bersama-sama, kita kembangkan. Kita itu hanya bertugas melayani dan mengembangkan masyarakat saja gitu di Oke, sini. baik. Sudah saatnya kita untuk, ayo membantu orang lain. Jangan ingin dibantu terus, kita rubah nasib kita oleh kita sendiri. Dan jangan lupa juga, ya seperti Mas Ahmad, jangan mencari pekerjaan sekarang itu. Ciptakan lapangan pekerjaan. Saya Roni Wali undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopan. Nanti saya kirim alamat ya. Delivery service. Oh, di Jatinegara sama di Cimanggu.